Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, para romo, bruder, dan para suster yang dikasihi Tuhan. Melanjutkan perbincangan kita tentang doa dalam Injil Yohanes, khususnya Injil Yohanes bab 17. Kali ini menjadi lebih menarik karena Bapak Kardinal memberikan uraian tentang doa yang menjadi rumusan pewahyuan. Ternyata pewahyuan tentang karya keselamatan Tuhan tidak hanya dalam bentuk doa, tapi doa itu sendiri merupakan rumusan dari pewartaan kasih Tuhan kepada kita. Sangat menarik. Juga ada bentuk-bentuk doa yang lain. Doa abadi, doa eksodus, doa pengudusan. Apa itu artinya? Mari kita menyimak, karena itu selamat mendengarkan, selamat merenungkan, selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam percakapan kita yang terakhir, praktis saya mengulangi dengan cara yang berbeda bahan-bahan yang sudah kita bicarakan, kita percakapkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Saya tidak bosan-bosan mengulanginya juga untuk pendahuluan pertemuan ini, agar percakapan kita sekurang-kurangnya menurut perasaan saya semakin mudah dapat diikuti. Jadi saya ulang sekali lagi sebagai pendahuluan. Kita sedang berbicara mengenai Injil Yohanes dan doa. Itu pokok kita. Dan salah satu hal yang penting untuk kita ingat adalah bahan untuk membicarakan doa dalam Injil Yohanes itu dapat kita temukan secara kompak, secara ringkas di dalam Injil Yohanes bab 17. Jadi silahkan membaca dan membaca lagi Injil Yohanes bab 17 itu. Apa isi bab 17? Ada dua pokok yang ingin kita dalami. Yang pertama, pada bab 17 itu, dalam bentuk doa, Yesus berbicara mengenai inti karya keselamatan Tuhan. Inti karya atau rencana keselamatan Tuhan. Intinya adalah keselamatan itu apa? Kalau kita tanyakan kepada bab 17 Injil Yohanes, keselamatan adalah bersatunya manusia, umat manusia, dan sebagai manusia yang disatukan itu bersatu dengan Allah melalui Yesus Kristus atas dorongan Roh Kudus. Tidak mudah kan mengikuti rumusan ini? Intinya begini, keselamatan adalah persatuan. Kita manusia yang percaya disatukan di dalam kehidupan Tritunggal Maha Kudus sebagai persekutuan kasih yang sempurna. Dalam bahasa yang berbeda dan tentu saja dengan paham yang berbeda, dalam bahasa Jawa kita mengenal istilah manunggaling kawula Gusti, bersatunya manusia dengan Allah. Tetapi konsep yang di belakang kalimat bahasa Jawa ini berbeda dibandingkan dengan konsep yang ada di dalam Injil Yohanes. Tetapi intinya keselamatan itu ketika manusia bersatu kehidupan dengan kehidupan ilahi, Tritunggal Maha Kudus. Kalau dalam konsep manunggaling kawula Gusti kan tidak ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi intinya kira-kira tujuannya, rumusannya bisa kita pinjam dengan catatan latar belakang pemikirannya berbeda. Itu yang paling pokok.
Oleh karena itu di dalam Injil Yohanes bab 17, doa untuk kesatuan itu diulang-ulang sampai 3-4 kali. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika kita berbicara mengenai Injil-Injil yang lain, kita berbicara doa itu cirinya seperti apa. Nah sama di dalam pembicaraan kita dalam Injil Yohanes ini, kita melihat ada beberapa macam hal tentang doa, tentang gagasan, tentang doa yang dapat kita rinci. Caranya melihat bagaimana? Caranya melihat, kita baca beberapa ayat di dalam Injil Yohanes. Nah, Injil Yohanes itu atau Yohanes pengarang Injil itu menyebarkan gagasannya di dalam seluruh Injilnya. Oleh karena itu, sesudah bagian 1, kita kutip beberapa ayat dari Injil Yohanes bab 17, kita lihat apakah di dalam Injil Yohanes keseluruhan kita temukan juga gagasan yang seperti itu. Sementara itu kita juga tahu bahwa Yohanes adalah pribadi yang sangat faham tentang perjanjian lama. Pengandaiannya adalah ketika Yohanes menulis ringkasan gagasannya dalam bentuk doa pada bab 17 Injilnya, pengandaian kita adalah atau pertanyaan kita, adakah latar belakang pemikiran perjanjian lama yang kita temukan di dalam Injil Yohanes bab 17 itu? Itu kerangka berpikir kita. Yang pertama sudah tidak usah kita ulangi lagi, mengenai inti dari keselamatan. Bab yang kedua sudah kita bicarakan beberapa hal, misalnya kita sudah bicara mengenai perwahyuan dalam bentuk doa. Bukan menjelaskan perwahyuan itu seperti apa, tetapi perwahyuan itu diungkapkan, dirumuskan dalam bentuk doa. Itu yang pertama sudah kita ulang. Yang kedua yang juga sudah kita ulang dalam percakapan kita yang terakhir, doa untuk kesatuan. Dan kesatuan itu dilandaskan pada keyakinan bahwa Yesus adalah penyelamat dunia. Dunianya satu, penyelamatnya satu. Maka pengakuan atau pernyataan Yesus di dalam Injil di dalam Injil yang lain, misalnya dalam bagian Injil yang lain, 2 kali sekurang-kurangnya Yesus menyatakan diri sebagai terang dunia. Lalu kita kunci gagasan itu dengan kisah mengenai wanita Samaria. Urut-urutannya jelas, kisah mengenai wanita Samaria itu rumusannya pada kesimpulannya adalah kita temukan pada bab 4 ayat 42. Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah, pengulangan kita sampai di situ. Sekarang kita lihat secara singkat saja, kalau strukturnya, cara pendekatannya jelas, moga-moga nanti kelanjutan dari percakapan kita akan menjadi semakin jelas juga. Sesudah bicara tentang doa untuk kesatuan, kita ingin melihat bahwa di dalam doa Yesus sebagai Imam Agung pada bab 17 Injil Yohanes ini, terungkap di sana tujuan dari peziarahan, doa peziarah. Untuk ini, untuk membaca ciri peziarahan,
dalam Injil Yohanes bab 17, kita membaca kitab Nabi Yesaya bab 2 ayat 2 sampai 3 dan 5. Judul dari Mazmur ini adalah Sion sebagai pusat kerajaan damai. Sion dalam perjanjian lama, Yerusalem sama, itu nanti akan diganti dengan Yesus. Yesus pusat kerajaan damai. Dengan demikian kita lihat latar belakang pemikiran perjanjian lama dalam hal ini kitab Nabi Yesaya bab 2 untuk gagasan Yohanes mengenai hal ini. Kita lihat perjanjian lama dulu. Kitab Nabi Yesaya bab 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Nah sekarang rumusannya begini, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Jadi peziarah-peziarah dari segala tempat akan pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk berbakti kepada Tuhan, Yahweh Allah Israel. Ayat 3, dan banyak suku bangsa akan pergi, serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, dan selanjutnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Itu teks perjanjian lama. Nah, di dalam Injil Yohanes, kita temukan gagasan itu pada bab 12, ayat 32. Yohanes, bab 12, ayat 32. Coba kita perhatikan rumusannya seperti apa. Bab 12 ayat 32 bunyinya begini. Saya baca mulai ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Nah sekarang, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Seperti Sion menarik segala bangsa berduyun-duyun ke sana, demikian juga Yesus, aku apabila aku ditinggikan dari bumi. Ingat, Yohanes sering menggunakan kata yang sama dalam dua arti yang berbeda. Ditinggikan itu berarti ditinggikan di salib, bergantung di salib. Tetapi ditinggikan juga berarti dimuliakan. Salib adalah tanda kemuliaan. Nah, dalam hal ini kita mau melihat doa Yesus itu adalah doa untuk seluruh bangsa. Kematian Yesus itu adalah kematian untuk seluruh bangsa. Yesus yang ditinggikan di salib, kembali kemuliaan kepada kemuliaannya yang semula, itu buahnya adalah untuk seluruh umat manusia. Kita lihat beberapa teks pendukung yang lain. Masih bab 12, ayat 19, 20, 21. Kita sudah lihat ini, ayat 19 bunyinya begini, maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain,
kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Perhatikan kata itu, seluruh dunia datang dan mengikuti dia. Kita mundur sebentar. Bab 11, ayat 50-51. Jadi dalam kata-kata ini tersembunyi keselamatan bagi semua orang, semua bangsa, seluruh dunia ditarik kepada Yesus. Ayat 49, frase terakhir, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Nah, sekarang, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan hanya untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mengumpulkan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Bab 18. Yohanes 18 ayat 14. Jadi kita hanya mengumpulkan teks-teks, tidak menjelaskan karena teksnya sendiri sudah jelas, amat sangat jelas, untuk menjelaskan pokok-pokok atau ciri-ciri doa Imam Agung pada Yohanes bab 17. Kita lihat bab 18 ayat 14. Ayat 13. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Nah, itulah yang dikatakan semua orang akan ditarik kepada Yesus. Itu di dalam Yohanes 17 kita baca pada bab 17 ayat 23 dan 24. Aku di dalam mereka, ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu sama, seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, dan mereka juga di dalam kita, supaya sedunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Supaya seluruh dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Yesus yang diutus Bapa itu ketika ia dimuliakan menarik semua orang kepadanya. Itu sifat ketiga dari doa Imam Agung. Ciri yang keempat, doa Imam Agung ini adalah doa yang abadi. Artinya didoakan oleh Yesus pada waktu itu, dituliskan oleh Yohanes bagi kita semua, dan kita diajak masuk di dalam pengalaman misteri. Pengalamannya apa? Keyakinannya dulu apa? Keyakinannya bahwa doa ini bukan hanya doa yang pernah didoakan oleh Yesus, tetapi doa Yesus yang abadi. Didoakan terus sepanjang segala masa sampai kepenuhan waktu, tetapi yang juga sangat spesifik adalah buah dari doa itu berakibat pada masa lampau, berakibat pada masa sekarang, dan berakibat
pada masa yang akan datang sepanjang sejarah umat manusia. Kita coba lihat keterangan waktu yang dipakai oleh Yohanes di dalam rumusan doa ini. Kita lihat beberapa ayat dalam Yohanes bab 17. Jadi strukturnya sama, Yohanes bab 17, lalu dijelaskan dengan teks-teks yang lain. Bab 17 ayat 6. Perhatikan kata keterangan waktu yang dipakai. Aku telah. Telah itu artinya sudah terjadi. Telah. Bab 17 ayat 13. Keterangan waktunya berbeda. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia. Jadi sudah kita temukan kata keterangan waktu masa lampau. Pada bab 17 ayat 13, kata keterangan waktu untuk sekarang. Bab 17 ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, keterangan masa lampau lagi, nah sekarang, dan aku akan memberitahukannya. Jadi lengkap, telah, sekarang, akan. Lalu bagaimana kita mau memahami kata kenapa Yohanes menggunakan keterangan waktu yang berbeda-beda itu? Ya itulah jawabannya tadi. Doa ini adalah doa yang abadi. Coba kita baca dengan ayat yang di luar bab 17. Bab 13 ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Nah, sekarang ada isinya. Sekarang itu apa? Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jadi sekarang itu maksudnya adalah ketika Yesus dan Bapa dipermuliakan. Bab 17 ayat 1-2 itu doa Yesus. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah yang namanya sekarang, bukan sekarang tahun 2026, tetapi sekarang adalah yang dimaksudkan adalah saat Yesus wafat, bangkit, dimuliakan dalam kemuliaannya sebelum dunia ada, bersatu dengan Bapa dalam sejarah, itulah peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus. Nah, peristiwa Yesus wafat dan bangkit itulah yang disebut pusat sejarah. Maksudnya, pusat sejarah itu adalah puncak dari peristiwa-peristiwa sejarah sebelumnya dan menjadi titik awal dari sejarah yang sesudahnya. Atau dengan cara yang lebih sederhana kita bisa mengatakan bahwa buah dari wafat dan kebangkitan Yesus, kalau di dalam Injil-Injil yang lain kan hanya sampai di situ ya, wafat dan kebangkitan Yesus. Kalau di dalam Injil Yohanes, wafat dan kebangkitan Yesus saat Yesus dimuliakan dan Bapa dimuliakan,
buah-buah dari peristiwa wafat dan kebangkitan itu rangkap 3. Bahasanya berbeda antara Yohanes dengan ketiga penginjil yang lain, tetapi maksudnya rumusannya sama. Isinya sama. Bahwa buah wafat dan kebangkitan Yesus itu untuk masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang dalam misteri. Sampai akhirnya kepenuhan waktu dinyatakan oleh Allah. Pernyataan bahwa buah-buah dari wafat dan kebangkitan Yesus itu berlaku abadi, silahkan lihat kalimat yang sangat tegas ini, bab 16 ayat 33. Itu persis sebelum doa Imam Agung. Ayat terakhir dari bab 16, aku telah mengalahkan dunia. Kalau dibaca secara lengkap ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi dikalahkan untuk selama-lamanya. Itu ciri doa yang keempat. Jadi doa yang abadi, buahnya abadi. Yang kelima, ciri doa yang kelima dari Yohanes bab 17. Ciri yang kelima kita beri judul apa ya? Doa yang mencerminkan atau menghadirkan eksodus baru. Eksodus adalah kata teknis yang di dalam kitab suci diterjemahkan dengan keluaran. Isinya yang paling pokok adalah umat Allah perjanjian lama di bawah pimpinan Musa meninggalkan Mesir tanah perbudakan dan berjalan menuju tanah terjanji. Itu Eksodus. Diceritakan di dalam kitab Keluaran, kitab kedua dari kitab kelima, kitab Musa, kitab Keluaran. Nah, kita semua tahu yang namanya keluaran dari Mesir itu didahului oleh perayaan Paskah. Di sebelum umat Allah perjanjian lama meninggalkan Mesir, tanah perbudakan, dirayakan Paskah. Nah, coba kita lihat hubungan seperti itu apakah ada di dalam doa Yesus. Jadi kira-kira gagasannya begini, dulu Eksodus, keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju tanah terjanji, didahului Paskah. Wafat dan kebangkitan Yesus itu dirayakan atau terjadi pada waktu Paskah. Yesus merayakan Paskah dan kemudian ia memimpin umat manusia keluar dari tanah Mesir, tanda petik Mesir bukan geografis, dari perbudakan dosa dibawa masuk ke dalam kehidupan sebagai anak-anak Allah. Kita coba lihat teksnya di dalam Yohanes bab 17 dan kita lihat nanti penjelasan-penjelasannya di dalam teks-teks di luar Yohanes bab 17. Kita baca bab 17, sudah berulang-ulang dibaca ya. Bab 17 ayat 1 sampai ayat 2, ayat 4 sampai ayat 5. Kita perhatikan yang disebut dengan kata Eksodus itu. Demikianlah kata Yesus,
Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Betapa penting kata saat itu. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi pemuliaan Yesus. Yesus yang hidup di dunia ini pada saat wafat dan kebangkitan akan dimuliakan. Ayat 4 dan 5. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Exodus artinya keluar dari dunia ini, kembali kepada kemuliaan Bapa. Sama atau sejajar, keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah terjanji. Kembali kepada kemuliaan Bapa. Sekarang kita cari teks-teks di dalam Injil Yohanes yang lain yang dapat mendukung gagasan ini. Yohanes bab 13. Yohanes bab 13 ayat 1. Exodus itu terungkap di dalam kata ini. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Paskah, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Saat lagi, nah sekarang, untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Beralih. Jadi beralih dari dunia kepada kemuliaan sebelum dunia ada. Sejajar dengan umat Allah perjanjian lama beralih dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah terjanji. Kita mundur sedikit. Bab 12. Saat yang dimaksudkan dengan saat itu, saat yang mana? Bab 12 ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya, saat lagi Anak Manusia dimuliakan. Sambung ayat 27. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Jadi yang namanya saat Exodus, beralih dari dunia ini kepada kemuliaan, itu saat yang mencemaskan. Tiba saatnya itu berarti salib, tetapi salib berarti kemuliaan. Exodus, beralih dari dunia ini kembali ke pangkuan kemuliaan Bapa. Ada banyak ciri yang lain, kita lanjutkan. Ciri yang keenam, doa ini adalah doa yang bersifat pengudusan, didoakan supaya kudus. Itulah panggilan kita menurut ajaran resmi gereja sekarang. Kita dipanggil untuk maju menuju kesempurnaan kekudusan. Kita coba lihat
apa maksudnya dan di mana ayat-ayat itu kita temukan pada bab 17. Bab 17 ayat 17. Doa Yesus begini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ayat 19 mengulang, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ini maksudnya apa? Kita bertanya lebih dulu secara umum. Kalau dipakai kata menguduskan, itu maksudnya apa? Secara umum, menguduskan itu berarti membawa keluar dari penggunaan profan. Dan yang dikuduskan itu hanya digunakan untuk kepentingan memuliakan Tuhan. Jadi menguduskan berarti mengeluarkan entah itu barang, entah itu waktu untuk memuliakan Tuhan, tidak untuk kepentingan-kepentingan profan. Jadi misalnya kita ingat ya, ada kewajiban untuk menguduskan hari Minggu. Hari Minggu itu adalah hari Tuhan, maka pada zaman kemarin-kemarin umat Katolik dianjurkan untuk tidak bekerja pada hari Minggu. Karena hari Minggu adalah hari yang dikuduskan bagi Tuhan. Dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pemuliaan Tuhan. Benda kudus yang dikuduskan, misalnya salib. Salib itu kalau tidak dikuduskan itu hanya kayu. Yang bisa dipakai, maaf kalau kasar, dipakai untuk kayu bakar. Tetapi ketika salib itu sudah dikuduskan, itu tidak akan dipakai lagi untuk macam-macam kepentingan, tetapi hanya dalam rangka memuliakan Tuhan. Itu artinya kudus. Nah, doa Yesus agar murid-murid dikuduskan dalam kebenaran, kalau demikian artinya adalah murid-murid itu dibebaskan, dibawa keluar dari dunia yang gelap. Jadi di dalam Injil Yohanes yang namanya kegelapan itu sama kadang-kadang artinya dengan dunia. Pengudusan berarti murid-murid dibebaskan bukan dari dunia yang sekarang maksudnya dunia dengan bumi dan sebagainya, tapi dunia sebagai simbol yang dipakai oleh Yohanes untuk menggambarkan dunia yang melawan Allah. Itu maksud dikuduskan. Dikuduskan oleh siapa? Yang berdoa Yesus, kuduskanlah mereka. Yang menguduskan siapa? Yang menjalankan pengudusan para murid. Dikatakan baik pada ayat 17 maupun 19, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Nah, maksudnya apa ini? Dikuduskan di dalam kebenaran. Nanti akan kita lihat. Yang menguduskan tentu saja adalah Roh Kudus. Coba kita lihat Roh Kudus itu siapa? Yang menguduskan, yang berdoa Yesus, yang menguduskan adalah Roh Kudus. Maka pertanyaannya lah, Roh Kudus itu siapa? Bab 15 ayat 26.
bab 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ini Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran. Roh kebenaran itu diberikan Bapa atas permintaan yaitu dikatakan di sini, yang akan kuutus dari Bapa. Itu artinya Yesus mohon kepada Bapa agar Bapa mengutus Roh Kudus. Kalau masih belum jelas, bab 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Nanti akan kita lihat Roh Kudus, penolong, penghibur, pembela itu sama. Maksudnya sama. Nanti kita coba lihat. Ayat 17. Yaitu Roh kebenaran. Ini disebut dengan nama pada ayat 16, penolong. Lalu ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Kalau dibaca lagi ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi nanti kalau membaca istilah-istilah yang berbeda itu, catat pertama kali yang harus diyakini adalah Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh penolong itu maksudnya sama. Peranannya berbeda-beda. Dan ini juga soal terjemahan. Di dalam bahasa asli yang namanya penolong dan penghibur itu sama katanya. Hanya di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan dua kata yang berbeda. Kata aslinya adalah parakletos. Satu kata bahasa asli diterjemahkan di dalam dua kata yang sama, penolong dan penghibur, karena memang peranannya dibayangkan berbeda. Pertanyaan berikutnya tadi sudah disinggung. Yang dimaksudkan dengan dunia itu siapa? Tergantung konteksnya. Jadi hati-hati kalau membaca di dalam Injil Yohanes, dunia itu maksudnya apa? Karena katanya satu sama, dunia, tetapi maksudnya bisa berbeda-beda. Dari mana disimpulkan? Coba kita lihat bab 3 ayat 16. Ini juga adalah ringkasan dari karya keselamatan Allah. Bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, kalau kita baca rumusan itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, nah diteruskan, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan kata-kata penghubung itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga akibatnya dari karena itu, supaya. Nah kalau demikian, dunia yang dimaksudkan pada bab 3 ayat 16 ini adalah sasaran kasih Allah yang tanpa batas. Sasaran kasih Allah yang tanpa batas. Kalau kita baca bab 17 ayat 5,
Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada. Kembali ke ayat 24 bab 17. Frase yang terakhir, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya dunia seperti ini yang kita hidup sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah di dalamnya. Tetapi, nah inilah yang seringkali sangat berbeda dibandingkan dengan pemahaman yang biasa dan seringkali menimbulkan salah pengertian, salah tafsir. Dunia oleh Yohanes juga dipakai sebagai lambang kekuatan yang melawan Allah. Dunia yang buruk. Tadi kan yang pertama dunia objek cinta kasih Allah. Dunia yang kedua adalah dunia seperti kita hidup di dalamnya sekarang. Nah dunia ini, coba dibaca bab 15 ayat 19. Dunia bab 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, kalau dunia yang kedua pasti kita adalah hidup di dunia. Tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Nah ini sudah dunia yang berbeda lagi. Tentulah dunia mengasihi kamu dengan sebagai miliknya. Nah, dunia kan tidak bisa mengasihi. Kalau dunia dunia yang kita tinggal di dalamnya itu kan tidak bisa mengasihi. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, nah ini juga dunia apa lagi nih? Melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Dari kata dunia di dalam satu teks ini, satu ayat ini mempunyai arti yang berbeda-beda. Kita minta bantuan dari teks yang lain. Injil Yohanes bab 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kegelapan. Kita baca ayat berikutnya, ayat 8. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dunia dihubungkan dengan kegelapan dan terang. Yang terakhir ayat 5 itu terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Setiap orang itu siapa? Ya setiap orang ya kita semua sedang datang ke dalam dunia. Dunia geografis, dunia seperti ada ini semesta. Tetapi ada kata terang dan pada ayat 5 kita temukan kegelapan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Terang itu kan datang ke dunia. Tetapi tidak bercahaya, istilahnya terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Yaitulah dunia, sama dengan dunia kegelapan, simbolisasi dari watak yang menolak Allah, menolak terang, menolak diselamatkan. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi dalam percakapan berikutnya.
Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus berdoa agar kita mengalami pengudusan dalam hidup sehari-hari. Apa artinya pengudusan? Kudus berarti dipisahkan dari yang dunia. Dipisahkan untuk apa? Dipisahkan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita adalah terang dan garam dunia. Dalam hidup, bermasyarakat, hidup sehari-hari, kita didoakan Yesus supaya menjadi kudus, agar kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Siapa yang bisa menguduskan kita? Yaitu Allah Roh Kudus. Kita mohon agar Allah Roh Kudus, Parakletos, penghibur, pembela kita, menyertai usaha-usaha kita dalam hidup sehari-hari agar kita mencapai kekudusan. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari yang terkasih dalam hidup sehari-hari diberikan rahmat kesehatan, sukacita, perlindungan, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.